Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisma Cahya Berlian dengan NIM 132111130. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisma Cahya Berlian dengan NIM 1321111303323 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga, kelas enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisma Cahya Berlian dengan NIM 13211113323 dari kelas A2 angkatan 2021 Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada manusia. Anatomi dari sistem respirasi yang pertama adalah rongga hidung atau biasanya disebut dengan cavum nasalis. Rongga hidung tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin. Kecuali nares anterior yang dindingnya tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Nah, permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebaceat besar dan rambut. Terdapat epitel respirasi, epitel berlapis silindris bersilia bersel goblet dan mengandung sel basal. Nah, di dalamnya ada concha nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya mengandung banyak plexus pembuluh darah. Nah, lapisan dalam terdiri dari selaput lendir yang berlipat-lipat yang dinamakan karang hidung atau concha nasalis yang berjumlah 3 buah, yaitu concha nasalis inferior atau karang hidung bagian bawah, kemudian concha nasalis media, karang hidung bagian tengah, dan concha nasalis superior atau karang hidung bagian atas. Nah, di sekitar rongga hidung terdapat 4 pasang sinus paranasalis, yaitu sinus frontalis pada rongga bagian atas, sinus maxillaris pada rongga tulang dahi, sinus sphenoidalis pada rongga tulang baji, dan sinus ethmoidalis pada rongga tulang tapis. Nah, struktur interior dari bagian eksternal hidung juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama menghangatkan, melembabkan dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua yakni mendeteksi stimulasi olfaktori atau indera pembau. Kemudian yang ketiga memodifikasi getaran suara yang melalui bilik resonansi yang besar dan bergema. Kemudian fungsi organ hidung antara lain yang pertama bekerja sebagai saluran udara pernapasan, kemudian sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung, kemudian dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa dan membunuh kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa. Nah, kemudian anatomi yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Hubungan faring dengan hidung melalui celah sempit disebut coana, dengan mulut melalui isthmus faucium. Ke bawah depan faring berhubungan dengan laring dan belakang dengan esofagus. Kemudian saluran napas dan makanan menyatu dan menyilang. Pada saat makanan dihantarkan ke esofagus. Pada saat bernapas, udara dihantarkan ke laring. Nah, faring memiliki 3 rongga. Yang pertama adalah nasofaring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya sejajar dengan hidung, menerima udara yang masuk dari hidung, dan terdapat saluran eustasius yang menyamakan tekanan udara di telinga tengah. Nah, tonsil faring atau adenoid terletak di belakang nasofaring. Yang kedua ada orofaring. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak sejajar dengan mulut, menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Palatina dan lingual tonsil terletak di orofaring. Kemudian yang ketiga ada laryngofaring. Laryngofaring ini merupakan bagian faring yang terletak sejajar dengan laring, menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Nah, hubungan faring dengan organ lain di sekitarnya meliputi yang pertama ke atas berhubungan dengan rongga hidung dan perantara lubang yang disebut coana. Yang kedua ke depan berhubungan dengan rongga mulut yang disebut isthmus faucium.
Kemudian ke bawah terdapat 2 lubang, ke arah depan lubang faring dan ke arah belakang lubang esofagus. Untuk selanjutnya adalah pangkal tenggorokan atau laring. Laring terdiri dari 9 tulang rawan, yaitu tulang rawan tidak berpasangan dan tulang rawan berpasangan. 3 bagian tunggal dan 3 bagian berpasangan. 3 bagian yang berpasangan adalah kartilago arytenoid, cuneiform, dan corniculat. Organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Kemudian terletak antara faring dan trakea. Nah, dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Tulang rawan yang menonjol membentuk jakun. Muskulus ekstrinsik mengikat laring pada tulang hyoid, sedangkan muskulus intrinsik mengikat laring pada tulang tiroid dan krikoid berhubungan dengan fonasi. Kemudian lapisan laring merupakan epitel bertingkat silia. Pada laring terdapat pita suara yang berjumlah 2 buah, terdiri dari bagian atas adalah pita suara palsu yang tidak mengeluarkan suara, disebut ventricularis, dan di bagian bawah adalah pita suara sejati yang membentuk suara yang disebut vokalis yang terdapat 2 buah otot. Fungsi laring adalah untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan atau epiglotis. Nah, kemudian mekanisme terbentuknya suara. Mekanisme terbentuknya suara merupakan hasil dari kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Pada pita suara palsu tidak terdapat otot. Oleh karena itu, pita suara tidak dapat bergetar hanya antara kedua pita suara tadi dimasuki oleh aliran udara, maka tulang rawan gondok dan tulang rawan bentuk Becker tadi diputar. Akibatnya pita suara dapat mengencang dan mengendur, dengan demikian sela udara menjadi sempit atau luas. Perbedaan suara seseorang bergantung pada tebal dan panjangnya pita suara. Kemudian selanjutnya adalah batung tenggorokan atau trakea. Trakea ini merupakan saluran fleksibel yang panjangnya 10-12 cm dan diameternya 2,5 cm yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Nah, celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Nah, struktur trakea terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Mukosa merupakan lapisan terdalam trakea. Mukosa mengandung sel goblet yang dapat memproduksi lendir dan epitel pseudostratified bersilia. Kemudian, silia menyapu kotoran menjauhi paru-paru dan menuju ke arah faring. Yang kedua ada submukosa. Submukosa merupakan lapisan jaringan ikat areolar yang mengelilingi mukosa. Kemudian tulang rawan hialin dengan 16-20 cincin tulang rawan hialin berbentuk C membungkus sekitar submukosa tersebut. Nah, cincin kartilago memberikan bentuk kaku pada trakea, mencegahnya agar tidak kolaps dan membuka jalan udara. Kemudian adventitia merupakan lapisan terluar dari trakea. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat areolar atau jaringan ikat longgar. Pada ketinggian vertebra torakalis kelima, faring bercabang menjadi 2 bronkus. Tempat percabangan trakea disebut dengan karina. Trakea ini bersifat fleksibel sehingga mampu mengalami kontraksi dan kembali mengalami relaksasi ke ukuran semula. Nah, kontraksi otot polus trakea akan mengurangi ukuran diameter rongga trakea, dan pada keadaan ini dibutuhkan tenaga yang cukup besar untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, tulang rawan berfungsi mencegah terjadinya penyumbatan dan menjamin keberlangsungan jalannya udara, meskipun terjadi perubahan tekanan selama pernapasan. Kemudian fungsi trakea itu sebagai tempat perlintasan udara setelah melewati saluran pernapasan bagian atas yang membawa udara bersih, hangat, dan lembab. Pada trakea ini terdapat sel-sel bersilia yang berguna untuk mengeluarkan benda-benda asing yang masuk bersama-sama dengan udara pernapasan, yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Selanjutnya adalah bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, yang pertama adalah bronkus, yakni cabang batang tenggorokan. Terdiri dari 2 buah
dua buah yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri yang masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan ukurannya lebih besar, pendek, dan tegak dibandingkan dengan bronkus kiri yang terdiri dari 3 cabang dan tersusun atas 6-8 cincin rawan. Sedangkan bronkus kiri lebih panjang dan langsing, terdiri dari 2 cabang dan tersusun atas 9 hingga 12 cincin rawan. Nah, di dalam paru-paru ini masing-masing bronkus utama bercabang dengan diameter yang lebih kecil, membentuk bronkus sekunder, bronkus tersier, dan bronkus terminal. Dinding utama bronkus dibangun seperti trakea, tetapi cabang dari pohon semakin kecil, cincin tulang rawan, dan mukosa yang digantikan oleh otot polos. Kemudian ada bronkiolus, yakni bronkus yang bercabang-cabang. Cabang yang lebih kecil-kecil disebut bronkiolus. Cabang ke-12 hingga 15 bronkus. Tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa, dan otot polosnya bercampur dengan jaringan ikat longgar. Epitel kuboid bersilia dan sel bronchiolar tanpa silia. Lamina propria tidak mengandung sel goblet, dan pada bronchiolus terdapat gelembung paru-paru atau gelembung hawa yang disebut alveolus. Nah, saluran alveolus ini merupakan cabang akhir dari pohon bronkial. Kantong berdinding sangat tipis pada bronchiolus terminalis. Nah, alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara yang dihirup. Jumlahnya sekitar 200 hingga 500 juta. Bentuknya bulat poligonal, serta antar alveoli disokong oleh serabut kolagen dan elastis halus. Kemudian selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawahnya dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Nah, paru-paru ada 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, lobus dextra superior, media, dan inferior. Dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, yakni pulmus sinistra dan lobus inferior. Kemudian tiap-tiap lobus itu terdiri dari belahan yang lebih kecil bernama segmen. Paru-paru kiri memiliki 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen inferior. Paru-paru kanan memiliki 10 segmen, yakni 5 segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus media, dan 3 segmen pada lobus inferior. Nah, tiap-tiap segmen masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang bernama lobulus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Nah, fungsi paru-paru sendiri yang pertama sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua yakni menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam ke luar tubuh. Yang ketiga dalam sistem ekskresi untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kemudian yang keempat dalam sistem peredaran darah berfungsi membuang karbon dioksida di dalam darah dan menggantinya dengan oksigen. Untuk selanjutnya adalah fisiologis, yakni fungsi dari sistem pernapasan adalah untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Nah, respirasi mencakup proses di mana ventilasi paru, yakni merupakan proses pernapasan inspirasi dan ekspirasi, kemudian pernapasan luar, transportasi gas, dan pernapasan dalam. Nah, untuk pertukaran dan transportasi gas oksigen dan karbon dioksida melintasi membran tubuh melalui proses difusi pasif, mengikuti gradien tekanan parsial. Nah, sebagian oksigen larut dalam cairan yang membasahi epitel tipis dari alveolus. Kemudian oksigen berdifusi ke dalam darah yang terdapat dalam kapilar-kapilar pada dinding alveolus. Nah, secara simultan sebagian karbon dioksida dalam darah berdifusi ke dalam alveolus yang dapat dihembuskan keluar. Nah, gas-gas berdifusi menuruni gradien tekanan dalam paru-paru dan organ-organ lain. Oksigen yang
karbon dioksidanya berdifusi dari tempat di mana tekanan parsialnya lebih tinggi ke tempat di mana tekanan parsialnya lebih rendah. Sirkulasi darah kemudian membawa oksigen ke semua sel yang membutuhkan, sementara darah mengambil karbon dioksida dari sel-sel ini untuk diangkut kembali ke kapiler alveolus untuk mengalami fase ekspirasi atau melepaskan karbon dioksida. Saat fase ini diafragma dan otot dada berelaksasi yang menyebabkan volume dada kembali normal. Nah, kemudian mekanisme respirasi itu terdapat dua, yakni yang pertama ada mekanisme inspirasi. Selama proses inhalasi, volume paru-paru mengembang sebagai akibat dari kontraksi diafragma dan otot-otot interkostal, sehingga memperluas rongga dada. Oleh karena itu, peningkatan volume tersebut tekanan berkurang berdasarkan prinsip hukum Boyle. Penurunan tekanan di rongga dada relatif terhadap lingkungan membuat tekanan rongga kurang dari tekanan atmosfer. Gradien tekanan antara atmosfer dan rongga dada ini memungkinkan udara untuk masuk ke dalam paru-paru. Kemudian mekanisme ekspirasi, di mana ekspirasi itu berlangsung, paru-paru mundur untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Otot-otot interkostal rileks mengembalikan dinding dada ke posisi semula. Diafragma juga rileks, bergerak lebih tinggi ke dalam rongga dada. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Jadi keluarnya udara pernapasan dari paru-paru adalah karena rongga dada mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru membesar. Sehingga pergerakan udara keluar dari paru-paru ini diklasifikasikan juga sebagai peristiwa pasif karena tidak ada otot yang berkontraksi untuk mengeluarkan udara. Ada pula jenis-jenis pernapasan pada manusia, yakni yang pertama pernapasan dada, di mana terjadinya fase inspirasi dan pernapasan dada apabila ada kontraksi antara tulang rusuk sehingga dapat mengangkat tulang dada dan tulang rusuk. Nah, pernapasan dada ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi dan tulang rusuk terangkat. Hal ini membuat volume rongga dada membesar karena terisi udara dan paru-paru juga mengembang, yang membuat tekanan udara menjadi lebih kecil dari udara atmosfer. Dengan demikian, udara bisa masuk. Kemudian fase inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk menjadi rileks. Tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara akan keluar. Nah, setelah pernapasan dada ada juga pernapasan perut. Nah, terjadi fase inspirasi dalam pernapasan perut apabila terdapat kontraksi di antara otot diafragma sehingga sedikit mendatar letaknya. Fase pernapasan perut juga berlangsung dalam dua tahap, yang di fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil. Hal itu diikuti paru-paru yang mengembang dan mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer, sehingga udara bisa masuk. Kemudian fase ekspirasi diawali dengan otot diafragma yang berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi yang menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada. Hal itu menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Ada pula faktor yang mempengaruhi kecepatan dari frekuensi pernapasan. Yang pertama adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitasnya. Nah, sekian sistem respirasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.